Shalom, kembali lagi di Klavos Sukacita. Di tempat ini saya hendak membagi kebenaran firman Tuhan bagi pendengar Klavos yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1-10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kami kepadamu Tuhan, atas kasih setia dan perkenan-Mu bagi kami ketika kami memasuki tahun 2021 di saat ini. Tuhan, menyadari sungguh akan keterbatasan kami sebagai manusia, bahwa sesungguhnya kami membutuhkan Tuhan di setiap kehidupan kami. Maka di saat ini Tuhan, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, berilah bagi kami hikmat dan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu yang hendak kami baca dan hendak disampaikan kepada sekalian kami yang mendengarkannya. Firman-Mu tertanam di setiap hati dan kehidupan kami, dan melalui pimpinan dan tuntunan kuasa-Mu, kami mampu melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Efesus pasal 2 ayat 1-10 dengan perikop pembacaan, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam awan nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita Efesus pasal 2 ayat 1-10, maka tema kita hari ini, hanya oleh kasih-Nya. Hanya oleh kasih Allah, Bapak, Ibu, dan saya, kita diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjalani proses hidup ini, banyak hal yang dihadapi,
Melalui bacaan kita saat ini, kita diajak untuk mengerti dan memahami perjalanan kehidupan kita saat ini. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus mau menjelaskan bahwa dahulu kehidupan mereka dipenuhi dengan keinginan duniawi atau keinginan-keinginan daging, dan hidup mereka terikat dengan pikiran-pikiran yang jahat. Akan tetapi oleh rahmat Tuhan, mereka pun dilimpahi dengan kasih-Nya yang besar dan diselamatkan. Meskipun sudah mati oleh kesalahan-kesalahan mereka, hanya oleh kasih-Nya mereka pun diselamatkan. Maksudnya bahwa mereka sudah mati karena perbuatan-perbuatan dosa mereka, tetapi mereka diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Sehingga kita tidak bisa dapat kita katakan bahwa kita diselamatkan karena perbuatan kita atau karena usaha yang kita sudah kerjakan. Tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Kalau hari ini Bapak, Ibu, dan saya, kita yang mendengarkan firman Tuhan, ketika kita masih ada, itu karena kasih karunia Allah bagi kita. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi karena kasih karunia Allah sehingga kita diselamatkan. Buktinya bahwa kita telah masuk tahun 2021, itu karena kasih karunia Allah bagi Bapak, Ibu, dan saya. Pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya akan Allah, tetapi juga yang telah diselamatkan, apa yang perlu kita lakukan? Pertanyaannya bagi kita hari ini, apa yang perlu kita lakukan? Dari pembacaan kita saat ini, kita diajarkan bagaimana kita melihat kehidupan kita, dan juga bagaimana kita memikirkan bagaimana menjalani hari-hari hidup saat ini. Ada banyak tawaran-tawaran dunia ini, bahkan kesalahan-kesalahan yang tanpa sadari kita perbuat. Tetapi ingat bahwa yang menyelamatkan kita bukan diri kita sendiri, tetapi oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan yang telah menyelamatkan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga yang perlu kita tahu bahwa sampai hari ini kita ada karena Tuhan yang telah mempercayakan kita, yang telah memberi kesempatan bagi kita untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga jangan kita membanggakan diri kita, saya hebat, saya mampu melakukan ini dan itu karena saya. Tetapi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, sebab apapun kita ini tidak ada apa-apanya. Sebab sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saya, kita ini hanya bergantung kepada Tuhan. Di dalam firman-Nya katakan bahwa karena kasih karunia Allah, karena kasih karunia Allah bagi Bapak, Ibu, dan saya, maka kita diselamatkan. Karena kita ini adalah ciptaan-Nya. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan telah mempercayakan kita hadir tinggal di tengah-tengah dunia ini, menjalani kehidupan kita, beraktivitas di tengah-tengah dunia ini. Tetapi juga kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan kehidupan kita. Hari ini kita baru ada pada anak tangga yang ke-17. Sehingga bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa jangan kita membanggakan keberadaan kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya bahwa kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sebab kasih karunia-Nya. Kalau kita lihat kembali ke tema kita, hanya oleh kasih-Nya, hanya oleh kasih Allah, maka kita diberi kesempatan untuk terus hidup berkarya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di setiap kehidupan kita. Pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, dengan cara apakah kita mempergunakan hidup ini? Hanya dengan melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita. Tentunya bahwa kita ini sudah mati karena kesalahan dan dosa kita, tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya. Kita pun diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saya hari ini kita diselamatkan
maka janganlah kita mengeraskan hati kita untuk mendengarkan firman, untuk tidak mendengarkan firman-Nya. Tetapi mari kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita hidup dan kehidupan kita diberkati. Kalau hari ini Bapak, Ibu dan saya diberkati, maka yang Tuhan kehendaki bahwa kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Karena kasih karunia Allah kita dipercayakan di tahun ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena di hari ini kembali lagi kami diingatkan oleh firman-Mu. Karena kasih karunia Allah kami diselamatkan, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kami. Sesungguhnya kami manusia ini tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk melakukan segala hal. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami mampu melakukan setiap pekerjaan kami. Menyadari sungguh Tuhan ketika kami melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 pada hari yang ke-17 hari ini. Itu semata-mata adalah kasih karunia Allah bagi kami. Oleh sebab itu berilah bagi kami hikmat dan kuasa-Mu, sehingga kami terus mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati pendengar Klavon Sukacita, biarlah melalui firman Tuhan mereka terus diberkati dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kehidupan dan keselamatan kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.